Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 2. Nama saya Sani Abdul Ghani dari SD Negeri Tarigu, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan tanggapan reflektif kritis tentang Merdeka Belajar sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang pertama, apakah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa pendidikan itu harus senantiasa beradaptasi dengan perubahan zaman, dengan tetap menyaring pengaruh dari perubahan zaman tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, ceritakan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini menurut saya proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu proses pembelajaran yang menciptakan suatu ekosistem pembelajaran yang memanusiakan manusia, yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud? Nah, gini ya, menurut pendapat saya, pada dasarnya saya rasa ekosistem pendidikan, khususnya yang ada di sekolah-sekolah, secara garis besar sudah mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun, memang ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki bersama-sama agar tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara tersebut bisa tercapai. Oke, ginilah, dianalogikan bahwa ekosistem pendidikan yang sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara, yang sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah robot. Nah, robotnya kita udah ada, ini sudah ada, sudah terbentuk. Namun, ada beberapa bagian dari kabel tersebut, baik itu kabel ataupun misalkan obeng ataupun bautnya belum disambungkan sehingga robotnya belum bisa berjalan dengan baik. Nah, itu mungkin seperti itu ya proses tanggapan saya mengenai apa yang harus dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud ya. Jadi intinya perlu kerjasama yang baik dengan berbagai pihak ya. Pertanyaan yang terakhir yaitu, dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, mana yang sudah Anda terapkan? Oke, yang sudah saya terapkan di kelas ini ya. Di kelas itu yang saya bagi dua. Yang pertama yaitu kegiatan pembiasaan. Nah, kegiatan pembiasaan ini yang pertama yang sudah saya laksanakan di kelas itu masuk dan pulang tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, pembiasaan sholat duha, membuat lukisan permainan sondah dan congklak di lapangan sekolah. Nah, itu ya. Yang selanjutnya yaitu pada kegiatan belajar menciptakan ekosistem kegiatan belajar mengajar yang demokratis, menerapkan metode tutor sebaya, mendorong setiap siswa agar aktif bertanya dan mengungkapkan pendapat, dan tentunya beradaptasi dengan kebiasaan belajar siswa agar bisa menentukan strategi belajar yang tepat.